Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa belajar bersama-sama pintar. Nah, sebelum belajar, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa. Kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Yuk, berdoa dimulai. Amin. Nah, kenapa sih harus berdoa, Bu Guru? Kenapa? Hayo. Karena kita berdoa agar kita dilancarkan segala urusannya. Dilancarkan dalam mendapatkan ilmu, dilancarkan dalam belajar sehingga tidak ada kesulitan-kesulitan. Oke, sudah siap belajar semuanya? Siap, baik. Hari ini kita belajar tentang apa sih? Kita akan belajar matematika. Siapa yang suka matematika? Hayo, angkat tangan. Kita akan belajar matematika yaitu pecahan. Nah, diharapkan dalam pembelajaran ini nanti kalian dapat menjumlahkan pecahan berbeda penyebut, mengurangkan pecahan berbeda penyebut, melakukan perkalian pecahan dan desimal, pembagian pecahan dan desimal. Oke, yang pertama kita belajar tentang penjumlahan pecahan dulu ya. Pecahan ada dua ya, pecahan yang berpenyebut sama dan pecahan yang tidak berpenyebut sama. Nah, untuk contoh pecahan berpenyebut sama yaitu bisa kalian lihat. Ini yang di atas, ini disebut dengan pembilang. Pembilang. Terlihat ya, sedangkan ini yang di bawah disebut penyebut. Nah, dari di atas itu disebut pembilang, sedangkan yang di bawah itu adalah penyebut. Kalau penyebutnya dua, ini juga dua, itu berarti berpenyebut sama. Jadi bisa langsung dijumlahkan, yaitu jadinya 1 ditambah 3, 4. Penyebutnya sama berarti 2. Kita tulis ya. Lalu bagaimana Bu? Itu setelah itu diapakan lagi? Nah, 4 dibagi 2 bisa tidak? Oh bisa Bu. Berarti 4 dibagi 2 adalah 2. Ini adalah jawabannya. Mudah kan? Mudah untuk yang berpenyebut sama. Lalu bagaimana kalau penyebutnya beda Bu? Nah, contohnya seperti ini. 1/5 ditambah 2/10. Karena ini adalah dua bilangan yang berbeda, 5 dan 10 adalah bilangan yang berbeda, maka kita harus mencarikan KPK-nya. Nah, apakah kalian ingat apa itu KPK? Kita pernah belajar di kelas 4, jadi kalian harus bisa menguasai KPK. KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Jadi antara 5 dan 10. 5 itu kelipatannya berapa saja? 5, 10, 15, 20. Nah, dan seterusnya. Sedangkan 10 kelipatannya apa saja, Bu? 10, 20, 30, 40. Ini adalah 5 kali 1, 5 kali 2, 5 kali 3, 5 kali 4. Paham? Paham ya? Lalu di antara angka-angka ini manakah yang sama? Yang sama adalah 10, 10, 20, 20. Nah, ada 10 dan 20. Antara 10 dan 20, manakah yang paling kecil? 10 Bu ya. Jadi KPK antara 5 dan 10 adalah 10. Seperti itu. Setelah kita mengetahui KPK-nya, jadi per 10. Seperti ini, paham? Karena ini
dikali berapa sehingga jawabannya 10, maka dia kita kali 2. Kalau di bawahnya dikali 2, maka di atasnya juga dikali 2. 1 kali 2 adalah 2. Lalu 10 kali berapa sehingga hasilnya 10? Kita kali 1, sehingga atasnya juga kita kali 1. Ditambah 2. 2 tambah 2 adalah 4/10. 4/10 apakah bisa disederhanakan? Bisa. Bagaimana caranya? Ini dibagi 2, ini dibagi 2. Jadinya adalah 4 dibagi 2 adalah 2, 10 bagi 2 adalah 5. Ini adalah hasilnya. Paham? Lalu contoh kedua ya. Mari kita kerjakan contoh kedua, yaitu 1/4 ditambah 1/3. Nah, bagaimanakah cara mengerjakannya? Pertama kita cari KPK-nya dulu ya. KPK dari 4 dan 3. Kita cari dulu kelipatannya. 4 kali 1 4. 4 kali 2 8. 4 kali 3 12. 4 kali 4 16 dan seterusnya. 3 kali 1 3. 3 kali 2 6. 3 kali 3 9. 3 kali 4 12. 3 kali 5 15 dan seterusnya. Sudah? Nah, dari sini kita bisa melihat angka manakah yang sama? Angka mana? Angka 12. Nah, karena angka ini sama, berarti KPK dari 4 dan 3 adalah 12. Ya? Nah, ini ada tanda plus di sini ya. Ada 12. Ini dikali 4 dikali berapa sehingga menghasilkan 12? Kali berapa tadi? 1, 2, 3. Oke. 4 dikali 3. Kalau yang di bawah dikali 3, maka yang di atas juga dikali 3. Nah, terus 3 dikali berapa sehingga menjadi 12? 1, 2, 3, 4. Oke, 3 dikali 4. Kalau di bawahnya dikali 4, atasnya juga dikali 4. Sudah? 1 dikali 3 adalah 3. 1 dikali 4 adalah 4. Sehingga 3 ditambah 4 adalah 7/12. Apakah 7/12 bisa disederhanakan? Tidak ya, karena 7 merupakan bilangan prima. Ya, hasilnya adalah 7/12. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Lalu Bu, bagaimana kalau pecahannya pecahan campuran? Oke, mari kita coba. Pecahan campuran 1, 2/3 ditambah 2/5. Nah, ada yang tahu bagaimana cara mengerjakannya? Seperti ini. Pecahan ini 1, 2/3 ini kita buat menjadi pecahan biasa. Ini kan pecahan campuran. Kita buat menjadi pecahan biasa, yaitu 1 dikali 3 ditambah 2. 1 kali 3 adalah 3. 3 ditambah 2 adalah 5. Per ini masih sama 3. Baru kita tambahkan 2/5. Nah, setelah ini baru kita samakan penyebutnya. Kita samakan menjadi berapa? KPK dari 3 dan 5 adalah 15. 3 dikali 5, sedangkan 5 dikali 3. Dikali 5, ini kali 3. 5 kali 5 berapa? 25. Ditambah 2 kali 3 adalah 6. Berapakah ini? 31/15. Nah, apakah 31/15 bisa disederhanakan? Bisa menjadi pecahan campuran, yaitu 15 kali berapa sehingga jawabannya tidak lebih dari 31. 15 kali 1 masih 15. 15 kali 2 30. Oke, berarti 2. Ininya per 15.
30, berarti sisa berapa? 1. Nah, seperti ini. Mudah bukan? Sudah paham kan anak-anak? Nah, baik sekali. Mari kita berlatih mengerjakan soal-soal, yaitu di halaman 4. Ayo berlatih nomor 1 A sampai H. Silahkan dikerjakan di buku tugas ya. Nanti jawabannya difotokan ke ibu, dikirim hari ini. Oke? Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan bukan? Ingat, matematika itu bukan pelajaran yang sulit. Matematika bisa kalau kita mau berusaha ya. Jangan lupa belajar lagi ya anak-anak. Jangan lupa juga berdoa. Cukup sekian dari ibu. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Kalau tidak paham silahkan hubungi ibu. Silahkan kalian bertanya kepada ibu. Dengan senang hati ibu akan membantu. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.